Padahal mudah, enteng, gak bayar, gratis. Gratis, tapi tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk menggerakkan lisannya berzikir kepada Allah. Padahal secara logika ngomong la ilaha illallah subhanallah. Tapi kalau bukan pertolongan Allah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, dimudahkan langkah kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usaha kita, bukan, tapi karena pertolongan Allah. Kalau kita ditanya, sampean kok teko pengajian, kok teko zikiran, opo lawang aku duwe sikil, ya mesti ae teko. Yo, kalau kalian panjenengan kira sing lintu-lintune mboten gadah sikil nggih. Berarti mboten tuh kita sami gadah sikil nggih. Sami kok teko zikiran, kok teko lebihan. Lah aku sehat. Teko aku sehat. Lintune nggih sehat. Tapi karena tidak mendapat hidayah wau niku boten saged melampah untuk duduk dengan berzikir kepada Allah. Niki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Dengan apa? Dengan berusaha kita niat dalam hati, ya Allah, sahur ini ya Allah mudahkan untuk taat kepadamu, diisi dengan ibadah kepadamu ya Allah. Ngoten niat. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah untuk menambah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin kita membahas tentang rukun-rukun khutbah yang sudah kita bahas. Khutbah itu harus ada ucapan alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, berwasiat takwa, membaca Al-Quran, dan mendoakan orang-orang. Ini rukun-rukun khutbah. Walaupun perempuan itu mboten angsal khutbah, ya misalkan Jumatan ngurus khutbah mboten tapi tetap kita harus tahu kenapa, untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, agar tahu tentang agama. Nah, setelah dibahas tentang rukun-rukun khutbah, di sini dikatakan tentang syarat-syarat khutbah. Mutatahhiran mastural aurati wajibul julusu bainahuma fawqatu ma'dinati shalah wal muwalatu. Syarat-syarat sahnya khutbah: bagi sang khotib diwajibkan mutatahhiran, suci. Sang khotib yang berkhutbah harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Apa itu hadas kecil? Dikatakan hadas kecil itu ialah ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan wudu. Itu hadas kecil. Contoh, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, itu hadas kecil. Maka bagaimana cara menghilangkan hadas kecil tersebut? Dengan wudu. Ya, kalau seseorang sudah berwudu maka sah khutbahnya, harus punya wudu. Ya. Kemudian juga daripada hadas besar seperti junub setelah berhubungan atau setelah haid, itu namanya hadas besar. Maka apa hadas besar? Ma'aujabal ghuslah, sesuatu yang mewajibkan mandi. Orang setelah keluar sperma misalkan wajib mandi, setelah berhubungan wajib mandi, setelah haid untuk sholat dia wajib mandi. Ini namanya hadas besar. Nah, sang khotib itu harus suci dari dua hadas ini, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Misalkan ada khotib khutbah, pertengahan khutbah dia langsung buang angin, saking semangatnya misalnya mungkin, alhamdulillah sampai kebentut misalnya, sampai kebentut, ya apa? Wajib dia turun untuk wudu dulu, kemudian ke atas mimbar lagi, mulai dari awal. Oh, tidak diulang, enggak, mulai dari awal. Karena batal, dimulai dari awal lagi. Baca alhamdulillah, sholawat, baca wasiat takwa, baca Al-Quran, mendoakan orang mukmin. Mulai dari awal. Ya, kalau dia batal khutbahnya, batal di pertengahan khutbah. Terus kalau ada yang gantikan, misalkan
khotibnya batal terus bilang saya batal gantikan. Nah, makmum menggantikan. Maka bagaimana? Boleh si makmum menggantikan terus mengulang dari awal apa meneruskan? Dilihat yang makmum tadi tuh dengar apa enggak mulai awal. Kalau dia tidur, bagaimana? Ngulang dari awal. Tapi kalau makmumnya itu dengar khotib tadi dari awal, maka teruskan. Misalkan yang wasiat takwa dilanjutkan wasiat takwa, baca Al-Quran, kemudian doa orang mukmin. Itu kalau digantikan. Maka dianjurkan ketika seseorang itu berjamaah di belakang imam, ini adalah orang yang ngerti. Misalkan di sini imam, di belakang pas ini orang yang ngerti. Misalkan si imam ini batal, yang belakang langsung maju untuk menggantikan. Nah, anjurannya seperti itu. Misalnya saya ngerti tekone keri, dek ojo to, ya napa nggih mboten napa. Nggih, tapi anjurannya di belakang imam ini orang yang ngerti. Saya kira imam ini batal wajib menggantikan ke depan untuk menggantikan imam. Nah, caranya supaya jamaah tersebut terus berjalan. Ya, jangan mau khotib imamnya batal. Makmum aku batal. Yo, posisi mami batal malah gak sido. Batal, tapi teruskan. Ye, ada makmum yang maju entah satu langkah, dua langkah maju, gantikan, teruskan sholat. Kalau dia berjamaah, teruskan, gak usah mulai dari awal. Kalau nggak ada yang gantikan, bagaimana? Sholat sendiri-sendiri. Misalkan sholat isya 4 rakaat. Di rakaat kedua sang imam batal, maka si makmum kalau nggak ada yang gantikan, maka sholat sendiri, melanjutkan sholatnya. Kudu mau bubar, mau bubar imamnya bubar, boten. Tapi teruskan. Teruskan sholat tadi kurangnya seberapa? Sama dengan khutbah tadi. Ya, kalau makmumnya ngerti mulai awal teruskan. Itu cara kalau si khotib batal pertengahan khutbah. Tapi lebih baik diganti. Ya, karena mungkin lama. Misalkan wudhunya lama. Misalkan setelah khutbah dapat di rakaat kedua, lebih khutbah kedua. Terus batal si khotib kejedeng, Pak. Ya misalnya jedingnya dekat, Pak. Lek waduh ternyata apa? Ya lebih baik digantikan. Nah, lebih baik ada pengganti daripada khotib tadi, agar khutbahnya terus berjalan, tidak terlalu lama si makmum ini menunggu. Karena makmumnya macam-macam makmum itu. Kadang kecepatan dirasani, kadang kesuwen dirasani. Kan ngoten, Bu. Karena makmum itu macam-macam. Ada orang yang suka ibadah zikir lama suka. Ada yang tidak suka zikir lama. Sama seperti khutbah kecepatan dirasani. Khutbah tahu apa itu boleh upload itu aja. Ngoten kan? Enten sing kelamaan. Khotib gak ngerti blas, gak rung turu-turu ini kan. Khutbah sampai sak jiji. Khutbah tahu apa ngoten kan? Maka bagi si khotib ya standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Untuk apa ini? Si makmum. Walaupun seseorang itu tidak bisa membuat semua orang suka padanya. Boten saged. Kita hidup di dunia tidak bisa membuat semua orang di sekitar kita suka pada kita. Pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Maka bagaimana? Ya terus kita berjalan. Jangan kita memperdulikan omongan orang. Misalkan ada orang hijrah, sebelumnya boten nate teng mushola, terus ke mushola sholat jamaah dirasani, wis dadi Pak kaji nang mushola, biar nggak tahu. Akhirnya apa yo? Gak sido wis. Nah seperti itu. Ya, waduh, gak tahu nang mushola saiki moro gawe koplok putih. Padha ambek wong mulai haji. Lah ngoten. Ya maka bagaimana jangan kita pedulikan. Yang penting Allah ridho cukup. Yang penting Allah ridho. Ya kalau kita dengarkan ucapan orang sudah nggak jadi kita. Ya seperti ceritanya Imam Luqmanul Hakim bersama anaknya. Nah bersama anak jalan Luqmanul Hakim bersama anaknya bawa kuda. Asalnya kuda. Ya ditonton kuda ini. Karena kudanya kecil,
kalau dinaiki oleh berdua nggak kuat. Nah akhirnya apa? Akhirnya dituntut. Nah dituntut ambil wong sing delok dikit, "Loh, sampe kok goblok temen sih? Duwe jarang gak ditumpahi, dituntut. Sampe ki apa itu tumpah ono." Akhirnya numpak. Siluk Manul Hakim, anaknya sing nuntut. Melampa terus. Sering melampa, ditinggali kali dia, "Loh, bapak gak ngerti nang anak. Anaknya kok kon melaku, bapaknya numpak." Akhirnya apa wis? Munggah. Akhirnya kok jadi wong aduh timbane anakku longsor munggah padha-padha mari melapat terus. Tinggali kalian. Jenengan munggah disakene jaran cilik tumpahe wong loro iki lho. Ya opo sih? Wis sampeyan tok ae sing munggah. Aku tak nuntun. Melampah malah ditinggali kalian lho. Jenengan kurang ajar. Bapak kok nuntun ae numpak. Ya opo iki? Segera bener kan ya? Bener niku lek ningali atau mengikuti omongan orang. Ya, kita berjalan salah, nggak berjalan salah. Terus bagaimana? Selama perjalanan kita ini benar, ibadah kepada Allah ridho cukup. Yang kita harapkan di dunia ini adalah ridho Allah. Allah ridho, kemudian ridho Allah masuk surga cukup. Itu tujuan kita hidup. Bukan karena ridhonya orang. Kalau ridhonya orang, Pak, jadi kita sampeyan niku sakjane, Mbak, ya wayahe pengajian niku gawe ruko sing apik ngono lho. Ojo gak sing bendenane tok ae. Ayo wis. Anu Pak, tekokno ruko anyar, Pak. Jare ibu sebelah iku gawe iki tok ae. Akhire tebas anyar. Pas tebas anyar teko pengajian maneh. Pamer ruko rek. Nggih, pamer ruko anyar. Waduh, dipamer-pamer. Wis bener ya, Bu. Guys yang lawas keliru, guys yang anyar, ya keliru. Terus ya apa? Ya pun. Ya niku pun. Bah niku dirasani pamboten. Sing penting niate mawon niku. Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cekap niku untuk kita hidup di dunia. Kalau kita dengarkan omongan orang sudah gak jadi orang kita. Niku pertama, harus suci dari dua hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar bagi sang khotib. Kemudian yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Batasan menutup aurat bagi sang khotib sama seperti di dalam sholat, antara pusar dan lutut bagi sang khotib. Kalau antara pusar dan lutut ini kebuka ketika dia berkhutbah, maka khutbahnya batal. Contoh khutbah otomatis kan tenduku biasanya, mimbar. Motor-motor enten angin, Bu. Lisus ngoten iki. Akhirnya kebuka nih sarungnya, Pak. Kebuka bos. Kebuka. Terus ya apa? Kalau tidak ditutup cepat-cepat, ya dicabut isi saya gak apa-apa wis. Misalnya ngoten iki. Terus ya apa niki? Batal. Kalau lama tidak ditutup. Tapi kalau kebuka langsung ditutup, nah ini bukan batal. Yang kebuka di atas lutut. Di atas lutut ini auratnya laki-laki. Khotib juga gitu, auratnya di atas lutut. Misalkan yang buka sampai betis, boten batal. Di atasnya lutut ini. Nah, kalau kebuka maka batal khutbah tadi itu. Harus tertutup. Ini bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan, aurat itu seberapa? Semua wajah kecuali semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boten nopo dibuka. Selain itu dibuka aurat. Nah, tapi zaman sekarang pun biasa. Ya karena biasa. Kelambi ini celana ini biasa menten. Pun biasa ten buni-buni. Akhirnya sesuatu yang biasa, nggih, napa nggih? Yang sebenarnya itu dosa, nggih biasa kalian. Kebuka auratnya kebiasa. Padahal itu aurat yang wajib ditutup. Kalau kebuka gitu so. Sama seperti kita sholat, ketika kita mungkin ibu-ibu ketika sholat rambutnya ada yang keluar, nah ini batal sholatnya. Kenapa? Auratnya kebuka, harus ditutupi, rambut. Ini termasuk aurat. Nah zaman sekarang gampang, perempuan kita ini buka aurat, keluar berkerudungan, karena sudah biasa. Ya malah kenapa? Itu tetap dosa, walaupun sudah terbiasa. Terus
bagaimana kita? Ya kita jaga istri kita, anak kita ajari. Ya, nah, buka rambut itu di kalangan umum aurat, hukumnya haram. Terus Bu, ngetren ini Bu. Ya ngetren ya, terus mari kerimbat ini. Ya, tetap haram, mboten angsal. Ya. Sampeyan ku gak seaken taran nang aku timbani mben aku sing digeret nang neraka yo nopo. Lah ngoten. Iki wis aku manut Bu. Ya. Dalam rumah bebas. Ya, dalam rumah bebas. Ini keluar rumah. Ada orang lain yang bukan mahram dengan kita, wajib kita tutup. Dalam rumah nggak apa-apa, terserah. Apalagi seorang istri depan suaminya terserah. Oke, misalkan gaime anu tok ngoten mungkin. Bagi seorang istri depan suami mboten apa. Ya, bahkan berpahala kalau dia diniati untuk suaminya. Seorang istri niat menyenangkan suaminya. Nah, misalkan dia memakai baju yang seksi misalnya gitu. Pakai seksi tapi niatnya untuk menyenangkan si suami, dapat pahala dia. Ya, tapi kalau dosa. Ya, keluar dosa. Tapi kalau di dalam rumah pahala dengan niatan tadi menyenangkan suami. Nah, menyenangkan suami dapat pahala dia. Misalkan ibu-ibu mau kerimbat, rambutnya yang biasa melintir-melintir, mau lurus, depan suami loh, dek sampai kok tambah ayu. Wah, kan senang si suami, maka si istri tadi dapat pahala. Ya, itu pahalanya istri. Pokok suami ridho, maka berpahala. Itu apa ya? Suatu ibadah yang gampang bagi seorang istri. Ya maca, boten maca pas kondangan tuh, bubuhan baru maca. Boten tadi apa? Ketika di rumah ada seorang suami maca untuk suaminya agar suaminya senang maten, maka dia berpahala. Ya walaupun ya wedak sing biasa, nggih okana apa ya, tapi berpahala. Kalau niatnya untuk menyenangkan si suami, itu pahala. Ya karena dikatakan jika si suami ridho, maka Allah akan ridho. Ya, makanya dikunci suami, kunci seorang istri agar dia masuk surga tergantung ridhonya suami. Kalau suaminya ridho, maka ketika dia meninggal Allah akan ridho. Gampang bagi seorang istri itu gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Mendapatkan ridho suami. Gampang, tapi ngelakoni wangil. Nggih, wangil termuni-muni lah. Ya apa Mbak? Sampeyan gampang saja nih, tapi wangile setengah mati. Wangile setengah mati. Lawang maca ngarepe bojo niku waduh. Koyo apa ya? Ngoten Bu. Padahal kan ngoten to kan depan suami. Setelah maca, Pak, ya napa Pak? Apa meneh mantun maca gak direken Bu. Tambah ora ati ngoten. Wis dibelan-belani, dadakno gak respon tambah ora ati kan ngoten. Ya, padahal itu berpahala, tapi cobaannya besar. Ya, karena berpahala, cobaannya besar. Beda dengan seorang istri maca untuk keluar rumah, bobo kondangan, arisan, kan maca kan. Ya, itu gampang. Karena apa? Tidak berpahala. Beda dengan depan suami, berpahala besar. Karena apa? Allah ridho kepadanya. Dikatakan ketika seorang istri dia meninggal, kemudian sang suami mengatakan saya ridho kepada istri saya, dia dijamin masuk surga. Yang ketika seorang istri meninggal lebih dulu, dia tanya suaminya, Mas, sampean ridho apa gak nang bojone sampean? Aku ridho bojoku, masya Allah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang, gampang. Ya, gampang. Tapi nglakoni Bu nggih, nglakoni sing aneh. Tapi bagi seorang laki-laki betul gampang. Bagaimana caranya? Dia harus mendapatkan ridho orang tua dan ridho Allah. Caranya Pak, betul gampang, harus banyak ibadah. Laki-laki, seorang istri masih boten tahajudan. Sing penting sholat subuh, sholat isya 5 waktu jangkep. Suami ridho surga. Tapi kalau laki-laki boten wajib Pak. Yang wajib untuk sunnah harus kita perjuangkan, Al-Quran perjuangkan. Untuk apa? Menambah amal ibadah kita. Itu bagi seorang suami. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang.